solder mat. Lalu yang kedua ada cutting mat ukuran A3. Kita juga memerlukan tang potongnya. Setelah itu kita juga memerlukan kertas transfernya. Setelah itu kita memerlukan PCB-nya juga. Ini merupakan alat penyedot timahnya, dan ini merupakan solderan. Ini pun ada timahnya untuk nanti. Ini kacamatanya. Lalu ada holder PCB. Ada juga spidol untuk menambahkan garis-garis bila belum tercetak. Kita juga memerlukan test pen. Ini juga cutter dan juga pinset untuk memasang komponen-komponen. Sekiranya cukup sekian alat dan bahannya yang diperlukan saat pembuatan PCB. Sekian, terima kasih. Setelah itu, buat rangkaian PCB melalui aplikasi KiCad. Tahap selanjutnya adalah print kertas transfer PCB menggunakan alat printer laser atau inkjet. Lalu, potong kertas tersebut menggunakan cutter. Nah, selanjutnya adalah memotong PCB dan sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Nah, teman-teman, perhatikan ya saat membersihkan PCB-nya harus benar-benar bersih sebelum dipres ke alat pres, biar kertasnya nggak nempel di PCB. Selanjutnya, kita perlu menempel kertas transfer ke PCB menggunakan isolasi kertas. Oke, sekarang kita mulai press dengan suhu 200 derajat selama 90 detik. Hati-hati ya guys saat pembukaan kertas pada PCB, tunggu hingga suhu pada PCB-nya menurun. Nah, ini salah satu bagian yang kalian harus hati-hati banget, soalnya berhubungannya sama kimia. Di sini kami menggunakan HCl, H2O2, dan juga air dengan perbandingan 1:1:3. Misalnya, kita menggunakan HCl 50 ml, kemudian H2O2 50 ml juga, berarti kalau air 150 ml. Oh iya teman-teman, semua bahan yang kami gunakan merupakan berbahan plastik. Jangan lupa saat memasukkan PCB harus terendam secara sempurna. Oke, ketika semua larutan sudah tercampur dengan rata, masukkan PCB dan rendam selama 5-12 menit. Kemudian, cuci PCB hingga bersih. Oke, sekarang adalah waktunya untuk membersihkan sisa-sisa tinta dari hasil pelarutan tadi. Bersihkan menggunakan sikat besi agar kotoran atau sisa-sisanya terangkat sepenuhnya. Sisa dari larutan PCB jangan dibuang sembarangan. Oke, kita memasuki tahap selanjutnya yaitu pelubangan pada PCB. Mata bor yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di PCB. Selanjutnya, press bagian silk screen dengan suhu 200 derajat Celcius selama 90 detik. Nah, selanjutnya adalah merapikan bagian sisi-sisi PCB menggunakan gerinda. Memotong PCB, pemotong PCB-nya dulu. Jadi kita akan memasang setiap komponen pada PCB.
Di sini R1 untuk relay ke 1. Untuk resistor ke 1, mohon maaf. Dan ini ada relay 2, resistor 2. Nah, setelah semua komponen ini dipasang, untuk menutupnya kita ke pinggir-pinggirin kayak gini nih. Nah, ya biar tahan gitu, biar nggak goyang-goyang lagi. Potongnya menjadi 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah 15 sudah dipotong. Ini juga ujian. Kita memasang kaki-kaki kecil ini di sini untuk menyimpan SP32 di sini ya. Lalu di sininya di pinggirnya. Sudah. Nah guys, ini setelah semua komponen terpasang kurang lebih seperti ini. Dan belakangnya masih kayak gitu karena belum solder. Kemudian ini kita harus ditutup isolasi dulu biar nggak kemana-mana, biar pas. Rekatkan komponen menggunakan isolasi kertas agar tidak banyak bergerak dan berjatuhan. Setelah itu, baru gunting-gunting setiap komponen sebelum disolder. Sisakan kaki-kaki komponen sekitar setengah sentimeter. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah gunting-gunting kaki komponen, dilanjutkan dengan menyolder. Bentukan solderan yang baik dan bagus adalah berbentuk kerucut. Jika telah selesai dalam solderan, kita masuk ke dalam pemrograman. Saya Muhammad Rizky Fadila di sini bertugas untuk merangkai program. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Awalnya tadi kan bentuknya bintang-bintang kayak gini. Kita atur bel pertama agar pengen apa. Sedangkan kelompok kita inginnya itu bel pertama ganti pelajaran. Jadi ketika bel satu berbunyi itu berarti artinya ganti pelajaran. Nah, di sini juga ada yang kedua nih. Bel kedua kita setting sebagai istirahat. Jadi ketika bel kedua berbunyi, nah itu artinya tandanya istirahat. Oke. Lupa untuk membuat project di link IoT, kemudian simpan ID, name, dan autokennya untuk di pemrograman. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah mengupload hasil pemrograman ke SP32. Cek hasil pemrograman, kemudian klik verify. Setelah ada tanda done compiling, maka SP32 telah menyimpan memori pemrograman. Dan inilah hasil akhir dari keseluruhan project yang telah kami buat. Saya dan semua memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Fadila. Saya ada Fauzan. Saya Novita Diana. Saya Felix. Langsung praktek. Nah. Nah, ini fungsi tombol ke-1 itu sebagai bel ke-1, yang yaitu artinya jam masuk pembelajaran. Kemudian di sini ada lampu. Ini tuh berguna untuk mengaktifkan delay. Dan kemudian ada bel yang kedua, itu berfungsi untuk tanda istirahat. Lalu di sini sebenarnya
ada suhu dan kelembapan yang berfungsi sebagai sensor DHT, tetapi ada kerusakan pada sensornya, jadi kita skip dulu. Selain itu, kita juga menggunakan mode auto. Di sini kita bisa setting di blinknya sesuai dengan apa yang kita inginkan, waktunya untuk berbunyi belnya ataupun yang lain-lainnya. Jadi cukup sekian hasil demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.